Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah. Hari ini insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik. Apa kewajiban kita terhadap anak-anak dan kelak apa hak anak dari orang tua. Masya Allah ya. Maka sebelum saya berbicara panjang lebar, perlu saya ingatkan kembali bahwa menjadi orang tua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah berikan. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak kepada kita, artinya kita sedang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagai orang tua, hendaklah memberikan kewajibannya atas apa yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Karena yang namanya anak ya akhwat, itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberikannya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bahkan ada yang sudah menikah belasan tahun, belum Allah karuniakan anak. Subhanallah. Sungguh Allah mengetahui mana yang terbaik untuk hambanya. Maka dari itu, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan untuk menemani buah hati tercinta, maka jangan sampai kita melalaikannya. Karena ketika kita lalai mendidik anak kita, ketika kita lalai untuk mendampingi anak kita, kita tidak memberikan kewajiban kepada anak-anak kita, maka kelak kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia berkaitan dengan haknya anak-anak kita. Subhanallah. Jadi kita semua ya akhwat, kelak akan berjalan dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persiapkan baik-baik jawaban apa yang akan kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang senantiasa mengingat kehidupan akhirat, seseorang yang senantiasa mengingat apa yang menjadi kewajibannya, ya, karena kita hidup itu kita harus tahu mana kewajiban kita kepada Allah, mana kewajiban kita kepada suami, mana kewajiban kita kepada anak-anak. Kalau kita sadari betul, maka kita akan berhati-hati dalam hidup. Subhanallah. Dan kita tahu ya akhwat, bahwa sesungguhnya subhanallah, menjadi orang tua itu butuh bekal. Ya subhanallah. Tidak ada di dunia ini anak yang nakal, yang ada adalah orang tua yang tidak berbekal. Alangkah baiknya sebelum Allah memberikan amanah kepada teman-teman semuanya buah hati yang tercinta, maka berbekallah. Karena banyak di zaman sekarang suami istri yang dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala namun tidak mengetahui apa yang mesti dilakukan dalam mendidik anak-anaknya. Subhanallah. Padahal setiap hal yang Allah perintahkan kepada kita, kita harus tahu ilmunya. Dan menjadi sebuah kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk mempelajari bagaimana menjadi orang tua yang salih dan salihah. Karena yang namanya mendidik, yang namanya mendampingi anak itu butuh ilmu. Dan kita tahu ilmu mendidik anak itu tidak kita dapatkan di sekolah-sekolah formal. Ya subhanallah. Ilmu mendidik anak itu kita dapatkan di kajian-kajian atau pendidikan non formal. Maka dari itu sesungguhnya orang tua yang memiliki bekal dan orang tua yang tidak memiliki bekal pasti akan berbeda dalam menangani anak-anak. Dan yang namanya mengasuh itu teman-teman, ya subhanallah, ketika kita mengasuh anak-anak itu yang kita butuhkan adalah kesabaran. Maka sebelum kita diberikan momongan oleh Allah, teman-teman yang belum diberikan momongan, maka belajarlah untuk bersabar dulu. Subhanallah. Karena mengasuh itu ibarat kita sedang menanam sebuah pohon. Kan sebelumnya kita harus biasanya ya seorang petani sebelum menanam pohon pasti akan memilih bibit dan jenis pohon apa yang akan ditanam. Kemudian setelah memilih bibit unggul, ya, maka kemudian selanjutnya adalah proses menanam. Setelah menanam baru merawatnya hingga bibit yang ditanam itu tumbuh menjadi sebuah pohon yang lebat buahnya. Subhanallah. Dan keseluruhan proses tersebut
membutuhkan kesabaran. Maka dari itu di awal sebelum saya memaparkan panjang lebar, dalam mengasuh itu kita membutuhkan setidaknya 6 faktor. Ya, 6 faktor yang nanti kelak Allah akan berikan kepada kita hasil yang bagus. Ya, yang pertama memilih bibitnya. Ya, memilih siapa yang akan mendampingi kita dalam proses mendidik anak-anak kita. Sebagaimana petani memilih benih yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, ketulusan. Ketulusan kita dalam mendidik anak-anak kita, niat yang lurus. Dan itu penting juga, subhanallah. Yang ketiga adalah tanah yang subur. Maksudnya lingkungan yang baik untuk anak-anak. Karena ini juga akan mempengaruhi anak-anak kita. Yang keempat adalah pengawasan yang intensif. Ya, sebagaimana petani ketika dia pengen, ya subhanallah, pengen mendapatkan hasil yang baik, maka dia merawat tanamannya secara bertahap, subhanallah. Kemudian yang kelima, pupuk dan air yang cukup. Kalau petani itu dia butuh pupuk, butuh air yang cukup. Kalau anak butuh nasihat, subhanallah, butuh motivasi. Dan ini yang harus kita tanamkan pada diri kita sebagai orang tua. Seorang anak, ya akhwat, yang dia senantiasa diberikan nasihat, yang senantiasa diberikan motivasi, dia akan hidup tumbuh dengan kepercayaan dirinya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi seorang anak yang dia hidup tidak diberikan nasihat oleh orang tuanya abai, lalai, orang tuanya tidak pernah memberikan motivasi untuk anaknya, maka biasanya ia hidup dengan ketidakpercayaan diri. Subhanallah. Dan terakhir, ya, adalah kita sebagai orang tua hendaklah menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, dalam mengasuh anak-anak hendaklah orang tua harus terlibat langsung di dalamnya. Karena akan berbeda ketika orang tua terlibat langsung dalam menemani buah hati dengan orang tua yang hanya menitipkan buah hatinya kepada orang lain. Padahal besok, ya akhwat, tanggung jawab pendidikan anak ini di tangan kita sebagai orang tua. Para pendidik yang ada di sekolah-sekolah itu hanyalah partner bagi orang tua dalam proses pendidikan anak. Subhanallah. Dan adab yang baik yang kita berikan kepada anak-anak kita itu adalah hadiah yang terbesar yang orang tua berikan kepada anak-anak. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau dalam kitabnya Tuhfatul Maudud pernah mengatakan, kata beliau nih ya akhwat, mayoritas penyebab kerusakan anak itu adalah akibat orang tua yang mengabaikan anak-anaknya serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak loh sekarang di zaman ini orang tua yang sibuk dengan HP-nya sendiri. Orang tua yang sibuk dengan hiburannya sendiri. Orang tua yang tidak mau memberikan waktu kepada anak-anaknya. Dan akhirnya menyesal ketika anak tersebut Allah jadikan sebagai anak yang durhaka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan kita banyak menemukan, ya subhanallah, orang tua di zaman sekarang ini yang waktunya habis hanya untuk hal-hal yang sia-sia, bukan untuk menemani buah hatinya. Padahal, subhanallah, setiap apa yang kita lakukan dari sebuah perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnul Qayyim juga pernah mengatakan dalam kitab Tuhfal Maudud, ya akhwat, apa kata beliau? Ada orang tua yang mencela anaknya yang durjana, lalu anaknya berkata, "Ayah, engkau durjana kepadaku ketika kecil, maka aku pun durjana atau durhaka kepadamu setelah aku besar. Engkau menelantarkanku ketika kecil, maka aku pun menelantarkanmu ketika engkau tua renta." Subhanallah ya akhwat, saya pernah mendapati ada ibu-ibu ya yang dia bercerita kepada saya. Usianya sudah tidak lagi muda, anaknya sudah kuliah ya, sudah di bangku kuliah. Dia bercerita kepada saya, "Ustazah, saya punya anak yang Masya Allah, rasanya dia belum bisa berbakti kepada saya. Saya punya anak di mana jauh anak saya dari Allah Subhanahu wa taala." Kemudian subhanallah, ibu itu atas izin Allah diberikan kesadaran dan berkata kepada saya, "Ustazah, saya tahu kenapa anak saya seperti itu. Saya menyesal karena dulu waktu anak saya masih kecil, waktu anak saya masih membutuhkan saya sibuk bekerja. Waktu saya habis untuk bekerja di luar. Sedang anak saya tidak saya hiraukan." Kata beliau, ya subhanallah. "Tapi ustazah, nasi sudah menjadi bubur," kata beliau.
Ya, maka saya bertanya kepada ustazah, apa yang mesti saya lakukan? Subhanallah, subhanallah. Kemudian saya berkata kepada ibu tersebut, wahai ibu, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan putranya panjenengan anak yang saleh. Semoga Allah mensolihkan anak-anak kaum muslimin. Dan ketika anak ibu sudah besar dan ibu melihat sendiri bahwa anaknya semakin jauh dari agama, semakin jauh dari Allah, dan ibu menyadari bahwa itu adalah karena dosa kedua orang tuanya, maka hendaklah kita memperbanyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian kita dalam mendidik anak-anak kita, dalam mendampingi anak-anak kita pada waktu anak kita membutuhkan kita. Semoga dengan ini Allah perbaiki segala apa yang sudah pernah terjadi. Ibu itu diam. Saya melihat dari kedua matanya meneteskan air mata. Subhanallah, subhanallah. Dan begitulah kehidupan dunia ya akhwat. Apa yang kita tanam pasti akan kita panen. Dan apa yang kita panen itulah yang kita tanam. Al-jaza'u min jinsil amal. Setiap apa yang kita rasakan ini adalah bentuk dari apa yang pernah kita perbuat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka dari itu penting bagi kita untuk benar-benar menyadari bahwa yang namanya mendidik anak, terutama anak-anak yang masih kecil, itu adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua. Nah, step by stepnya seperti apa? Nah ini ya. Yang pertama, adik-adikku, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, ketika Allah belum memberikan pasangan hidup kepada kalian, maka saatnya kalian berdoa kepada Allah agar Allah berikan pendamping hidup yang salih. Karena dalam mendidik anak, dalam mendampingi anak-anak, kita butuh partner, kita butuh teman, kita butuh orang yang memberikan support kepada kita. Subhanallah. Jadi ya akhwat, ketika kita memilih pendamping hidup yang sudah satu frekuensi, sama-sama misalnya mencintai ilmu, gitu ya, maka nanti dalam proses pendidikan anak-anak kita, kita saling mendukung. Kemarin, alhamdulillah, bifadlillahi ta'ala, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika anak-anak yang biasa, anak-anak kami yang biasa mendapatkan telepon dari guru mereka dari Timur Tengah, ya, online. Kemudian ada kesempatan guru kami meminta untuk anak-anak kami belajar berjumpa di Masjidil Haram. Maka alhamdulillah wa syukurulillah, suami memberikan kesempatan untuk menemani anak-anak. Jadi dihantarkan saya dan anak-anak ke Masjidil Haram untuk berjumpa dengan gurunya anak-anak. Dan tak lupa saya pun diantar ya oleh suami sampai di pintu masuk akhwat, kemudian saya menemani anak-anak. Dan itu merupakan hal yang sangat indah di dalam hidup. Subhanallah, subhanallah. Bisa dibayangkan ya akhwat, ketika kita memiliki pasangan hidup yang tidak satu frekuensi dengan kita, maka nanti dalam proses mendidik anak-anak itu akan banyak menemukan perbedaan pendapat, dan justru anak-anak kita akan bingung mengikuti pendapat siapa. Maka penting bagi akhwati fillah yang belum menikah, sebelum menikah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniakan pasangan hidup yang salih, agar dikaruniakan pasangan hidup yang satu frekuensi, gitu ya. Karena itu yang akan membantu kita dalam proses menemani buah hati kita. Percayalah bahwa suami istri itu nanti akan saling mempengaruhi, dan yakinlah anak-anak yang didukung oleh orang tua yang misalnya sama-sama cinta ilmu, maka kelak anak tersebut akan menjadi orang yang berilmu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman tahu kisahnya Imam Suyuti rahimahullahu taala? Di antaranya beliau itu subhanallah terkenal memiliki orang tua yang suka dengan ilmu. Subhanallah. Maka ketika orang tuanya mencintai ilmu, maka tak heran anak-anaknya pun cinta dengan ilmu. Jadi Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau dijuluki sebagai Ibnul Qutub, si anak buku gitu ya, Masya Allah. Karena memang kedua orang tuanya cinta dengan ilmu, cinta dengan buku, Masya Allah. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ya, beliau juga memiliki orang tua yang mencintai ilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Dan kita tahu, subhanallah, Imam Ahmad adalah sosok ulama yang mencintai ilmu. Dan masih banyak para ulama-ulama yang mereka
terdidik dari kedua orang tua yang mencintaimu. Maka penting untuk memilih pasangan hidup yang sama-sama satu frekuensi, ya, satu visi, satu misi, karena ini sangat-sangat erat kaitannya dalam pendidikan anak-anak kita nanti. Baik, yang kedua ya akhwat, yang perlu kita sadari setelah kita memilih pasangan hidup yang salih, ya, Allah berikan pasangan hidup yang salih, maka kita sebagai kedua orang tua, ya, kita sebagai seorang istri, suami kita sebagai seorang suami, harus bersama-sama memantaskan diri untuk menjadi orang tua yang salih. Ya. Kenapa? Karena kesalihan orang tua itu akan sangat-sangat berdampak pada kesalihan anak-anak. Di kewajiban kita nih, tadi kewajiban kita memilih pasangan hidup yang salih. Yang kedua, kalau Allah sudah berikan pasangan hidup yang salih, maka yang kedua adalah kita sebagai orang tua hendaklah memantaskan diri untuk menjadi hamba-hamba Allah yang salih dan salihah. Banyak kisah di dalam Al-Quran yang mana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu dalam surah Al-Kahfi ya akhwat, ada firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abuhuma salihah. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam dan Khidir alaihissalam melewati suatu perkampungan. Lalu mereka meminta kepada penduduk di kampung tersebut makanan dan meminta untuk dijamu layaknya tamu. Namun penduduk tersebut enggan menjamu mereka. Ya, ceritanya. Kemudian mereka menjumpai ada dinding yang miring, ya, yang akan roboh, dan Khidir memperbaikinya. Kemudian Nabi Musa berkata, "Wahai Khidir, law syi'ta latakhadta alaihi ajra." Jika engkau mau, kenapa engkau tidak mengambil upah dari apa yang telah engkau lakukan untuk penduduk kampung ini? Maka Khidir mengatakan bahwa dinding rumah yang saya perbaiki itu adalah milik 2 orang anak yatim, ya, yang ada di kota tersebut. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayahnya, orang tuanya salih. Lihatlah, Allah menjaga harta dan simpanan anak yatim ini. Kenapa? Karena ayahnya adalah orang yang salih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayahnya memberikan harta dari jalur yang halal, bukan dari jalur yang Allah tidak ridhoi. Subhanallah, subhanallah. Dan kenapa orang tua harus memantaskan diri menjadi orang tua yang salih ya akhwat? Karena orang tua itu adalah teladan bagi anak-anak. Ada pepatah Arab yang mengatakan, bagaimana bisa bayangan itu lurus sementara bendanya bengkok? Yang namanya anak-anak itu pasti akan mencontoh dari apa yang mereka lihat dari kedua orang tuanya. Maka hati-hati kalau sudah menjadi orang tua, jaga perkataan, jaga perbuatan, selalu mengajarkan diri kita untuk senang berkata-kata kalimat thayyibah, karena itu pasti akan ditiru oleh anak-anak. Orang tua yang biasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, alhamdulillah, ya, dapat rizki, terus kita bilang alhamdulillah ini rizki dari Allah. Kemudian melihat sesuatu yang indah kita bilang masya Allah barakallahu fiik. Kemudian ketika misalnya ada di sebuah perjalanan, ya kami biasanya melakukan sebuah perjalanan, kemudian saya biasanya kalau di jalan yang lagi nanjak, ayo Umah mau baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak-anak sekarang masya Allah atas izin Allah spontan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan alhamdulillah wa syukrulillah, ketika kalimat itu senantiasa kita ucapkan, maka atas izin Allah anak-anak sudah mulai bisa, ya, masya Allah, ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Dan ketika orang tua misalnya mau memulai sesuatu dengan bismillah, bahkan suatu hari pernah juga ketika kita tidak membaca bismillah, anak-anak kita yang menegur kita karena belum baca bismillah. Masya Allah. Dan itu ya akhwat butuh perjuangan yang terus menerus, disertai dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting untuk kita sebagai orang tua, jaga lisan kita, jaga perbuatan kita,
Karena semuanya akan ditiru oleh anak-anak kita. Subhanallah, subhanallah. Dan setelah kita menjadi orang tua yang saleh, dan orang tua yang saleh itu juga butuh ilmu, butuh belajar tentang ilmu agama. Karena nanti apa yang kita berikan kepada anak-anak kita, ya, pasti harus didasari dengan ilmu, tidak dari hawa nafsu. Maka ketika kita ingin anak-anak kita saleh dan salihah, harusnya kita sebagai orang tua memberikan teladan yang baik, banyak duduk di majlis ilmu. Kita sebagai orang tua harusnya memberikan teladan yang baik untuk menjadi hamba Allah yang terdepan dalam berbuat kebaikan. Karena yang namanya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Orang tua yang dia suka dengan bersedekah, maka anaknya akan gemar bersedekah. Orang tua yang suka dengan salat malam, maka anaknya pun akan gemar salat malam. Orang tua yang dia berhati-hati dalam hidupnya, ya, tidak mudah mencela, tidak mudah mengumpat, dia senantiasa memaafkan, maka anaknya pun demikian. Subhanallah. Ya, anak itu fotokopiannya orang tua. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan subhanallah ya akhwat, orang tua yang salih, dia akan mendapatkan hadiah kelak dari Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Maka kelak Allah akan kumpulkan beserta anak-anaknya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan jadikan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Kita belajar dari surah At-Tur sebagaimana Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, maka kata Allah, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Allah jadikan anak cucunya salih dan salihah. Kalau orang tuanya salih dan salihah. Dan itu balasan di dunia. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kelak akan kumpulkan, di ayat lain, Allah akan kumpulkan nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, betapa indahnya ya akhwat. Kalau satu keluarga dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai, baik dengan orang tua kita ataupun dengan anak-anak kita. Dan harapan kita adalah kelak Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang salih. Masya Allah. Kemudian setelah kita ya akhwat memantaskan diri, memperbaiki diri kita dan suami, ya, itu harus benar-benar memantaskan diri menjadi orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya di hadapan manusia. Maka di antara tugas kita sebagai orang tua, kewajiban kita sebagai orang tua adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla, zat yang memegang anak-anak kita, mensolihkan anak-anak kita. Dan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara doa yang sangat pendek adalah Rabbi habli minas salihin. Ini doanya Nabi Ibrahim. Ya, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Atau ada juga doanya hamba Allah, ya, dalam surah Al-Furqan apa kata Allah? Doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doanya. Ada dalam surat Al-Furqan ayat 74. Ya. Dan kita harus memperbanyak
doa untuk anak-anak kita sesering mungkin ya akhwat. Ya, karena memang ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Doanya orang tua untuk anaknya, doanya orang yang sedang bepergian, dan doanya orang yang terdolimi. Apalagi kita sebagai seorang ibu, hendaklah perbanyak doa, minta sama Allah. Kalau kita melihat sebuah keburukan, ya sebuah hal yang tidak kita sukai dari anak kita, maka kita beristighfar dulu, astagfirullah wa atubu ilaik, ya Rabb, ini karena dosa saya. Kemudian kita doakan anak kita, aslahakallah ya ibni, semoga Allah perbaiki dirimu wahai anakku. Terus saja anak kita tidak baik, kita doakan anak kita, ya Allah semoga engkau berikan hidayah. Mungkin teman-teman pernah mendengar di mana saya pernah menyampaikan, ya wallahu taala alam, apakah saya menyampaikan di Din Academy ataupun di kajian yang lain, bahwa ada seorang ulama di Yaman di mana beliau itu dulu waktu kecilnya, masa kecilnya itu luar biasa aktif, Masya Allah. Sampai akhirnya ibunya, alhamdulillah ibunya salihah, sering mendoakan untuk anaknya, Allah yahdik, ya. Allah yahdik, semoga Allah berikan hidayah kepadamu, semoga Allah berikan petunjuk untukmu. Subhanallah, di masa besarnya ya akhwat, Allah jadikan rujukan bagi para umat. Subhanallah. Itu karena doa dari seorang ibu. Jadi subhanallah, kita tuh punya senjata doa. Kalau ada apa-apa dalam kehidupan ini, berdoalah, minta sama Allah. Allah itu zat yang maha mendengar doa setiap hambanya. Dan terkadang Allah Azza wa Jal memberikan masalah kepada diri seorang hamba karena Allah rindu hambanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Jadi siapapun yang ada masalah hari ini, baik bagi yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, baik yang sudah punya momongan ataupun belum punya momongan, banyak-banyak berdoa sama Allah, minta sama Allah. Dan jangan lupa, di antara doa kita sebagai orang tua, yang saya senantiasa meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada anak-anak hamba guru-guru terbaik. Ya, karena guru itu menurut saya ya, itu orang tua kedua bagi anak-anak saya. Dan itu saya rasakan sekali gitu ya. Alhamdulillah ketika Allah berikan kesempatan kepada di antara anak kami, Masya Allah, belajar langsung dari guru dari Aljazair waktu itu, dan hidup bareng dengan gurunya. Banyak sekali adab yang diambil dari gurunya. Masya Allah. Dan anak saya ceritakan kepada saya, kemarin begini-begini, alhamdulillah saya melihat guru saya begini-begini. Subhanallah. Subhanallah. Dan para ulama pun demikian ya akhwat. Mereka berguru dengan guru-guru terbaik. Dan mereka mengambil adabnya sebelum mengambil ilmunya. Kita tahu siapa ibunya Imam Malik. Apa yang dikatakan oleh ibunya Imam Malik kepada Imam Malik. Subhanallah. Kata beliau, wahai anakku, pergilah kepada Rabi'ah. Ambil adab dari Rabi'ah. Kalau kita pengen anak-anak kita beradab, maka kita sebagai ibu harus banyak berdoa kepada Allah. Ya Rabb, Zat yang memberikan segala sesuatu, berikanlah kepada anak-anak kami guru-guru yang terbaik. Demi Allah, Allah akan ijabah doa kita. Subhanallah, subhanallah. Dan terkadang ya akhwat, kita itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diuji oleh Allah dengan anak-anak kita. Maka ketika kita diuji oleh Allah dengan anak-anak kita, perbanyak lagi berdoa kepada Allah. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Karena doa kita itu mustajab. Doa seorang ibu itu mustajab. Apapun yang terjadi pada diri anak-anak kita, maka bersabarlah. Dan doakan kebaikan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi esok kepada anak kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sepekan kepada anak-anak kita. Yang jelas, tahan emosi kita dan jangan sampai mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuk anak-anak kita, dan doakan kebaikan untuk anak-anak kita. Banyak kisah sudah menjadi pelajaran untuk kita, di mana ada anak yang tertimpa bangunan, yang kepalanya atau lehernya putus. Ternyata dulunya ibunya mendoakan keburukan. Maka dari itu, kita sebagai seorang ibu hendaklah belajar kembali bagaimana mengatur ya segala emosi yang ada. Jadi ibu yang bijak, mendoakan kebaikan untuk anak-anak. Minta guru-guru terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta agar Allah lembutkan hati anak-anak kita. Minta agar Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang takut kepada Allah. Minta kepada Allah agar jadikan anak-anak kita orang-orang yang bermanfaat untuk umat. Ya, subhanallah. Dan percayalah,
Yakinlah wahai adik-adikku bahwa Allah zat yang memberikan setiap apa yang dipinta oleh hambanya. Ya subhanallah. Baik, setelah kita berdoa, maka yang harus kita lakukan, ya akhwat, adalah kita sebagai ibu terutama perlu mengasuh itu dengan sebuah ketenangan. Nah, ini yang mungkin jarang dibahas ya. Kalau tadi kan sudah menjadi teladan memantaskan diri. Dan kita sebagai seorang ibu tuh harus belajar bagaimana sih mengasuh. Ya, dan kewajiban kita kepada anak-anaknya adalah mengasuh dengan penuh ketenangan. Karena ya akhwat, yang namanya mengasuh itu perlu ketenangan. Dan di mana kita mencari ketenangan jiwa? Ya, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang itu mengasuh dengan emosi yang meledak-ledak, ya dengan marah sana marah sini, maka yang ada dampak buruk bagi anak-anak. Ya, yang ada adalah ketidakbaikan bagi anak-anak di masa yang akan datang. Ya, subhanallah. Dan kita tahu orang tua yang kurang tenang pasti akan cenderung mengasuh anaknya dengan sumbu pendek. Ya, subhanallah. Jadi mengasuh tuh benar-benar butuh ketenangan. Ya, butuh sekali. Orang tua menenangkan diri gitu ya. Kemudian baru setelah itu dia mengasuh anak-anaknya. Karena ya akhwat, orang tua yang dia mengasuh anaknya dengan penuh ketenangan, dan ini adalah sifat al-hilm, ya. Dan ini dibutuhkan oleh kita untuk mengasuh anak-anak. Ya. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua mengasuh anak-anak kita dengan penuh ketenangan. Ya. Dan orang-orang yang memiliki sifat al-hilm, Allah zat yang maha memberikan sifat ini kepada hambanya, maka dia akan lebih jernih dalam mengasuh anak-anaknya. Seorang suami yang memiliki ketenangan jiwa, yang memiliki sifat al-hilm, maka suami ini akan memberikan keputusan-keputusan yang baik bagi keluarganya. Ya, seorang ayah yang memiliki sifat al-hilm, memiliki sifat tenang ketika mendampingi anak-anaknya, maka ia akan mampu menjadi seorang ayah yang disegani oleh anak-anaknya. Ya, subhanallah. Dan ini penting bagi kita, terutama dalam mendidik buah hati kita. Ya. Bahkan sifat al-hilm ini menjadi ciri akhlak yang mulia. Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jarang orang itu diberikan sifat al-hilm oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu minta kepada Allah dan biasakan diri kita untuk tenang di dalam menghadapi segala kehidupan yang Allah berikan. Baik ya akhwat, kemudian apa kewajiban kita sebagai orang tua? Ya, teman-teman, sebenarnya saya sudah ada video, silahkan boleh dibuka di Mutiara Hikmah. Itu alhamdulillah bifadlillahi ta'ala sudah pernah membahas dari kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Ya. Di situ ada step by stepnya kewajiban kita sebagai orang tua dari anak lahir sampai Ibnul Qayyim mengatakan dari anak kita lahir memberikan nama, kemudian setelah itu kita mentahqiq anak-anak kita, mentahnik anak-anak kita, kemudian kita memberikan akikah, semuanya sudah. Ya. Dan saya memilah dan memilih ya, mana yang paling penting. Karena waktu mengisi kajian ini, kajian kitab Ibnul Qayyim ini, itu butuh beberapa pertemuan. Subhanallah, bukan hanya satu pertemuan ya. Dan saya rasa insya Allah teman-teman juga sudah mengetahui ya, kewajiban-kewajiban yang mendasar yang harus dilakukan oleh kedua orang tua ya, ketika anak-anaknya lahir ya. Tadi saya sudah memilah dan memilih mana yang sekiranya penting, dan alhamdulillah sudah mendapatkan poin-poinnya. Semoga sesuatu yang penting ini Allah jadikan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, kemudian ya akhwat, kewajiban kita sebagai orang tua yaitu mengasuh anak-anak kita dengan penuh ketenangan. Ya, dan apabila, saya tidak menakut-nakuti, apabila terjadi nanti ya akhwat, di tengah pengasuhan ternyata ada sesuatu yang tidak diharapkan, baik itu dari pasangan kita maupun dari anak-anak kita, maka kita mencoba untuk berdamai. Kita mencoba untuk mengalah. Subhanallah, subhanallah. Begitulah kita sebagai perempuan. Saya mendapati seorang anak, ya. Saya kenal anak tersebut, saya kenal ibunya juga. Jadi, anak ini usianya masih belasan tahun. Masih duduk di bangku SMP. Apa yang terjadi? Anak ini berada dalam keadaan depresi, berada dalam keadaan tekanan. Anak ini setiap hari sudah meminum obat yang akhirnya gagal ginjal. Ya, dan anak ini
subhanallah, memiliki kedua orang tua, di mana kedua orang tuanya pernah bertamu ke tempat kami. Apa yang terjadi? Maka dari itu ini insya Allah semoga bisa diambil ibrahnya ya. Yang terjadi adalah ibunya anak ini menyalahkan suaminya. Suaminya menyalahkan istrinya. Dan itu mereka bicara di depan mata kami. Di depan saya dan suami. Kemudian waktu jauh sebelum anaknya depresi. Dan sekarang ketika saya dan suami tahu ya akan kejadian anaknya itu akhirnya depresi, ya Allah, subhanallah, saya kira waktu mereka itu datang itu, kata suami, saya kira langsung bertaubat kepada Allah. Ternyata masih sering sekali terjadi percekcokan di antara keduanya yang mengakibatkan akhirnya anaknya depresi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi penting dalam mendampingi anak-anak kita, orang tua itu akur, itu rukun. Karena kalau orang tua nggak rukun, kalau orang tua nggak akur, itu dampaknya akan terasa kepada anak-anak. Bahkan yang namanya orang tua bercerai itu juga dampaknya sangat dirasakan oleh anak-anaknya. Ya subhanallah. Kita berdoa semoga Allah berikan kepada pasangan-pasangan hidup suami istri kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah sampai ke dalam surganya Allah, masuki surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, selanjutnya ya akhwat, apa kewajiban kita yang kita harus lakukan untuk anak-anak kita? Di antaranya adalah memberikan pendidikan yang baik. Dan ini penting. Kenapa saya katakan penting memberikan pendidikan yang baik? Juga sebelum itu memberikan adab yang baik. Karena ini menjadi bekal bagi anak-anak kita. Anak-anak akan hidup dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya. Kalau yang diberikan oleh orang tuanya adalah adab yang baik, pendidikan yang baik, maka ia akan menjadi orang yang baik. Sebaliknya, ketika anak ini mendapatkan ketidakbaikan dari kedua orang tuanya, ketika anak ini mendapatkan atau tidak mendapatkan pendidikan yang baik dari kedua orang tuanya, maka tak heran anak ini hidup menjadi orang yang tidak baik. Ya subhanallah. Dan ini penting ya akhwat untuk kita sebagai orang tua terutama memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita sejak dini. Dengan bahasanya anak-anak, bukan dengan bahasanya orang dewasa. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah penjelasan di surah At-Tahrim yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, maka Ibnu Katsir pernah mengatakan arti atau tafsir dari firman Allah surat At-Tahrim ini, teman-teman, adalah kata Ibnu Katsir, hendaklah kita orang tua mengajarkan adab, addibuhum wa'allimuhum, dan mengajarkan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Dan Rasulullah SAW juga pernah memberitahukan kepada kita bahwa kita hendaklah memerintahkan anak-anak kita untuk mengerjakan sholat ketika mereka di usia 7 tahun. Wahum abna'u sab'a sinin. Wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 10 sinin. Dan pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur 10 tahun. Dan orang tua juga harus tahu yang dimaksud memukul di sini itu memukul seperti apa, itu juga harus belajar. Sehingga jangan sampai orang tua tidak belajar, hanya membaca hadis ini dan akhirnya memukul di tempat yang agama melarang untuk memukulnya. Gitu ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan nufarriqu bainahum fil madaji', dan pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka. Dan ini dalam rangka memberikan pelajaran adab kepada anak-anak kita, pendidikan yang baik. Rasulullah SAW sangat dekat dengan anak-anak. Beliau, ya akhwat, ketika beliau itu sedang berada di dekat anak-anak, maka beliau benar-benar menggunakan kesempatan untuk mendidik anak-anak. Apa di antara contoh yang telah beliau Sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh? Kata beliau ketika sedang berjumpa dengan anak-anak, kata beliau, ya gulam, samillah. Jadi beliau duduk di dekat anak-anak yang sedang makan, maka beliau mengatakan, ya gulam, samillah. Wahai anak kecil, kalau makan baca bismillah. Wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekatmu. Subhanallah. Dan yang namanya anak-anak, itu kita masih bisa memberikan pola-pola yang baik. Saya juga banyak belajar dari anak-anak yang ada di sini.
Anak-anak itu kalau kita membiasakan mereka dengan kebaikan dari kecil, ya, kita mendidik mereka dengan adab, maka itu akan menjadi kebiasaan bagi mereka di masa yang akan datang. Biasa, bisa, ala biasa, begitu ya. Jadi kita sebagai ibu nih terutama, cerewetnya kita, banyak bicaranya kita, lebih baik kita gunakan untuk mendidik anak-anak. Ya, tidak apa-apa, anak-anak itu lagi makan, kadang namanya anak-anak. Berdiri kita bilang, "Nak, Soli, duduk sayangku, maamnya duduk." Saya sering kali bilang begitu ke anak-anak. Ya, maamnya pakai tangan kanan, nak. Ya. Ayo sini. Kalau makan duduk. Ayo nih, ada temannya datang. Ayo ucapkan salam. Terus, kalau misalnya dikasih sama orang bilang apa? Terima kasih. Kalau misalnya ada anak-anak yang tidak baikan dengan temannya, ayo maaf-maafan, terus aja. Dan karakter-karakter anak ya akan terlihat kalau dibiasakan terutama oleh ibunya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, dengan pendidikan yang baik, dengan adab yang baik. Itu terlihat sekali. Subhanallah. Kalau kita tidak mendidik anak-anak kita dari kecil, maka kapan kita akan mendidik mereka? Oh iya teman-teman, saya izin share ya sedikit tentang apa yang menjadi hal yang selama ini saya pikirkan. Jadi begini, ketika anak-anak kita masih kecil, maka yang perlu kita lakukan ya akhwat adalah dalam rangka mendidik agama ya, mengenalkan Allah sebanyak mungkin kepada mereka. Ketika mereka diberi ya sesuatu, mereka mendapatkan sesuatu, maka kita katakan kepada anak-anak kita, "Nak, ini dari Allah. Mainan ini dari Allah. Makanan ini dari Allah." Itu yang bisa kita berikan ya, pendidikan mengenalkan Allah pada diri anak-anak. Sehingga nanti harapannya ya akhwat, ketika anak-anak kita dari kecil sudah diperdengarkan nama Allah sebanyak mungkin, kita kenalkan kebaikan-kebaikan Allah pada diri anak-anak, maka harapannya ketika suatu hari kelak Allah Azza wa Jal memerintahkan kepada mereka perintah salat, maka kita katakan kepada anak kita, "Wahai anakku, bukankah Allah yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat?" Maka di antara cara kita bersyukur kepada Allah, cara anakku berterima kasih kepada Allah adalah dengan salat. Dan harapannya salat itu bukan menjadi beban di dalam kehidupannya, tapi justru menjadi sebuah hal dengan penuh kesadaran atas pertolongan Allah dia menunaikan ibadah sholat. Karena banyak orang tua yang saat ini mengajarkan ilmu agama terutama tentang sholat, memulainya bukan memperdengarkan Allah, bukan mengenalkan Allah di masa anak-anak di waktu kecil mereka, tapi justru di masa-masa kecil balita mereka dikenalkan dulu bagaimana teorinya sholat, bacaannya sholat, tapi lupa untuk mengenalkan kenapa engkau harus sholat wahai anakku. Ya. Dan ini PR untuk kita semua. Alhamdulillah kemarin di tempat kami di Sekolah Tahfiz Unggulan, suami memberikan tausiah untuk pengajar-pengajar TPA masih muda-muda gitu ya, ikhwan dan akhwat, ustadz dan ustazah. Kemudian saya juga pesan kepada mereka, tolong nanti kalau kalian mendidik anak-anak kaum muslimin, ajarkan mereka tentang Allah Azza wa Jalla. Kenalkan sebanyak-banyaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, ya akhwat, saya juga berpesan, kenalkan anak kita dengan nabinya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Caranya seperti apa kalau pengen mendidik anak-anak kita agar anak kita mencintai nabinya? Di antaranya ya akhwat, dengan berkisah. Jadi kalau mau tidur itu, kita nih sebagai ibu tuh harus punya stok kisah. Dan anak-anak yang terbiasa mendengarkan kisah dari orang tuanya, dari ibunya terutama, dia akan meminta dan meminta kembali. Karena yang namanya anak tuh nggak bisa menolak dari 3 hal. Bermain, berkisah, dan hadiah. Ya, alhamdulillah bifadlillahi ta'ala, atas izin Allah Subhanahu wa taala saya sudah mempraktekannya. Jadi sekalinya kita berkisah mau tidur itu, besoknya anak-anak ya besoknya minta. Ya, anak saya minta, mau Umi bercerita lagi, berkisah lagi tentang Nabi Muhammad. Ya sudah. Sampai pernah ya akhwat, ya ini subhanallah, beginilah seorang ibu ya, pasti tidak sempurna. Saya sudah seharian tuh sudah Masya Allah, Tabarakar Rahman, rasanya sudah kalau saya boleh katakan huha-huha lah, nggak karuan gitu tubuhnya. Tapi anak minta berkisah. Terus ya udah saya kemarin sampai mana Nabi Muhammadnya, begini-begini diingatkan. Saya berkisah, saya sambil ngantuk gitu ya. Terus kata-katanya tuh sudah mulai melenceng.
kreativitas gitu. Terus saya dibangunkan sama anak saya, Umi kenapa jadi kreativitas? Allahu Akbar. Uma ngantuk nak gitu ya. Masya Allah. Itu nanti terjadi tuh pada diri kalian. Subhanallah. Jadi memang harus punya stok banyak. Ya, dan berkisahnya tuh enggak lempang-lempang aja. Berkisahnya nadanya, intonasinya harus naik, turun. Dan itu tugas kita, kewajiban kita sebagai orang tua. Ya. Saya di sini lebih banyak mau pas kewajiban kita sebagai ibu dulu ya. Karena kewajiban ayah nanti mungkin insya Allah Ustadz Hanan memberikan materi ini. Atau mungkin beliau sudah pernah memberikan di materi di Din Academy. Nah, jadi kenalkan Allah, kenalkan nabinya, kenalkan Rasulullah melalui pendekatan. Ya, pendekatan sesuai dengan pendekatan anak-anak. Kalau tadi belajar tentang agama, kenalkan agama mereka dengan praktek tadi, dengan adab. Ya, semoga ini menjadi kebiasaan baik bagi anak-anak kita. Baik. Setelah kita mengajarkan pendidikan yang baik, setelah kita memberikan pengarahan yang baik untuk anak-anak kita, maka kewajiban kita, ya akhwat, ya, adalah mendampingi anak-anak kita. Kalau kita punya anak perempuan, sampai anak kita menempuhkan belahan jiwanya. Ya, subhanallah. Kalau anaknya laki-laki, ya dampingi anak laki-laki kita sampai anak kita pun ya mendapatkan belahan jiwanya. Ya. Dan jangan lupa kewajiban kita sebagai orang tua juga sebelum anak-anak yang masuk dalam rumah tangganya, kita juga memberikan pendidikan yang baik. Kita sebagai seorang ibu, hendaklah kalau punya anak-anak perempuan nih, ya akhwat, ini yang saya ceritakan yang sudah saya praktekkan ya. Perlu sebagai ibu kalau punya anak perempuan, itu ajarkan anak-anak bawa ke dapur. Ya, kenalkan. Ini namanya kunyit, ini namanya jahe, ini namanya laos. Ya. Ajarkan cara memasak. Karena nanti kalau dia sudah menjadi istri, maka di antara kewajibannya adalah menyiapkan makanan untuk keluarganya. Maka kita berikan itu. Berikan juga, jangan lupa hanya sekedar bawa anak ke dapur, tapi juga ilmu bagaimana nanti mereka berumah tangga. Ya. Dan bagi yang punya anak laki-laki, maka suami kita yang mengajarkan bagaimana cara mencari nafkah. Ya. Dan itu pendidikan bagi buah hatinya dan kelak akan bermanfaat di masa depannya. Dan bagaimana menjadi seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Gitu ya. Dan itu juga penting. Subhanallah. Mendampingi buah hati itu luar biasa. Ya, dari mulai mereka lahir sampai mereka nanti memiliki rumah tangga sendiri. Ya, Masya Allah. Dan kita tetap berdoa ya akhwat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya anak-anak yang salih dan salihah. Baik, itu adalah kewajiban kita sebagai orang tua. Karena saya diberikan tugas untuk 2 tema sekaligus. Ya maaf, jadi masih ada sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi sepertinya waktunya tidak cukup, ya, tidak apa-apa. Yang kedua adalah haknya orang tua. Kalau kita sebagai orang tua sudah memberikan kewajiban yang baik untuk anak-anak kita, maka saatnya ya kita akan memanen hasilnya. Ya, subhanallah. Dan ini ya akhwat, menjadi sebuah hal yang patut kita renungi bersama, bahwa ketika seorang ibu dan ayah telah mensolihkan atau memantaskan untuk menjadi salih, maka kelak Allah akan berikan kepada mereka anak-anak yang tahu akan kewajibannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Dan subhanallah, banyak sekali ya teman-teman dalam potret kehidupan ini, di mana anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah anak-anak yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada mereka orang tua yang salih dan salihah. Subhanallah. Dan kita sebagai seorang anak berkewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sungguh beruntunglah bagi kita semuanya yang masih memiliki kedua orang tua. Jangan sia-siakan. Karena kalau orang tua kita sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang ada hanyalah penyesalan.
pintu surga kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah berbirrul walidain, kewajiban kita terhadap orang tua kita, ini adalah perintah yang langsung Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Ya. Dan ini banyak. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kemudian Allah juga mengatakan, subhanallah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya. Dan Allah yang telah memerintahkan supaya engkau jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapakmu. Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan, ya, ketika ditanya oleh para sahabat ridwanullahi alaihim, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, as-salatu ala waqtiha. Kata sahabat, kemudian apa lagi? Summa ay. Qala summa birrul walidain. Jadi setelah salat, amalan yang Allah cintai adalah berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Dan perintah birrul walidain ini, ya akhwat, datang di dalam Al-Quran biasanya setelah perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, ya kan? Tadi teman-teman telah saya bacakan ayat kan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Kemudian alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi perintahnya itu luar biasa gitu. Datang setelah perintah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kewajiban kita kepada orang tua kita, ya akhwat, ya, kenapa kita harus berbirrul walidain? Karena birrul walidain juga Rasulullah pernah menjelaskan bahwa birrul walidain itu lebih utama dari seseorang berjihad di jalan Allah. Ya, jadi pernah waktu itu ada lelaki datang kepada Rasulullah SAW untuk izin berjihad. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ya, hayyun walidat, apakah orang tua masih hidup? Maka laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, orang tuaku masih hidup. Kata Rasulullah SAW, berbaktilah kepada mereka dan itu jihadmu. Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ketahuilah, ya akhwat, bahwa siapapun yang dia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan berikan kemudahan dalam kehidupannya. Tidak ada di dunia ini, ya, saya tidak pernah melihat orang yang dimudahkan urusannya oleh Allah, orang yang disukseskan oleh Allah, kecuali dia adalah anak-anak yang salih dan salihah. Kecuali anak-anak yang tahu akan kewajibannya berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kalaulah misalnya nih, ya teman-teman, orang tua kita pernah berbuat sesuatu yang tidak baik kepada diri kita di masa kecil kita, maka saatnya bukan lagi kita mengungkit kembali, tapi saatnya kita memaafkan. Pasti biasanya mereka lebih banyak daripada kesalahannya mereka. Kita meminta kepada Allah agar kita lembutkan hati kita, agar Allah melembutkan hati kita, agar kita dimudahkan untuk memaafkan kesalahan orang tua kita. Dan jangan lupa perbanyak mendoakan orang tua kita, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallah. Ini doa seorang anak untuk orang tuanya. Kenapa saya katakan kita harus memaafkan kedua orang tua? Karena banyak orang tua di zaman sekarang yang mana dulu pernah dididik oleh orang tuanya yang mungkin belum diberikan petunjuk oleh Allah, dan akhirnya mereka berdalih bahwa saya tidak harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Padahal lihat, siapa yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua? Allah. Bukankah Allah yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan? Maka ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, bukan karena orang tua kita, tapi karena Allah yang telah memerintahkan. Dan Allah juga yang memerintahkan kita untuk memaafkan kesalahan orang tua. Subhanallah, subhanallah. Jadi kalau masih ada yang ada ganjalan gitu ya. Dan ini banyak kasusnya, ya akhwat. Kalau ada ganjalan di dalam hati kita yang belum bisa memaafkan kesalahan orang tua, ya, maka mintalah kepada Allah. Minta agar Allah melembutkan hati-hati kita, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa orang tua kita di masa lalunya. Kita memberikan udzur yang sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua kita. Mungkin zaman dulu kala orang tua kita sibuk, ya,
Atau mungkin zaman dulu kala orang tua kita belum memiliki ilmu untuk mendidik kita, untuk menemani kita. Apapun yang saat ini ya kita temui, maka yakinlah itu adalah yang terbaik. Kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, tapi anak kita bisa memilih siapa orang tuanya. Maka yuk mulai bersama-sama, jadilah kita sosok-sosok pribadi yang salihah, menjadi istri yang salihah, menjadi ibu yang salihah, menjadi anak yang salihah, yang kelak semoga Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita ke dalam syurganya. Hidup itu hanya sebentar. Dunia ini tidak akan kita bawa mati ya akhwat. Dan orang yang kelak akan menghadap Allah yang paling berbahagia adalah yang memiliki hati yang bersih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati-hati kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan diri kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya bagi dari saya cukupkan sampai di sini. Jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jikalau ada kesalahan pasti datangnya dari saya karena saya adalah manusia dan manusia tidak sempurna. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.